Kalau di Indonesia, pengamat yang bilang mereka pengamat. Yang mereka bilang pengamat. Pengamat itu yang sebenarnya ikut rusak sepak bola Indonesia. Sebelumnya boleh subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih. I am very disciplined when I want to work, and aku tegas. Banyak orang gak suka. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sintayong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya dimitin, pelatihnya harus ganti, manajemennya harus ganti. Seriously? Oh ya, selalu begitu. Sekarang Pak Erik datang kasih Sintayong bilang, you don't wanna work hard, kamu gak mau kerja keras, keluar. Kamu lihat sekarang mereka di mana? So, This is football. Football is not for Hello Kitty. Football buat laki-laki yang punya mentalitas. Jadi bukan aku jelekin. Kalau lihat anak sekarang, zaman aku sedikit-sedikit main satu game, datang game berikutnya pelatihnya baru. oke. Oh, berikutnya pelatihnya baru. Tiba-tiba datang, oke, kita udah nggak butuh pemain nasionalisasi, hanya pemain lokal aja. Oke, pemain lokal. Hasilnya nggak bagus, oke, kayaknya kurang pemain nasionalisasi. Tambah lagi. Jadi sekarang Sintayong understand, awal dia datang dia mau nurut. Oh, pemain lokal aja, ayo. Apa? Hasilnya nggak bagus. Dia sadari bahwa satu hal yang buat dia bertahan di Indonesia adalah hasil. Oke. Dia cari pemain di luar. Dan dari waktu itu dia nggak peduli siapapun. Dia tahu asal dia menang, dia ada di sini. Kalau dia nggak menang, out. Dia pilih pemain terbaik buat dia. Kamu mau ikut apa yang aku mau? Ayo, kamu nggak mau? Bye. Siapapun pemainnya. Makanya kita lihat sekarang, kita hanya lihat hasil. Tapi kita nggak lihat apa yang Sintayong lakukan. Proses. Internal. Proses. Aku tahu apa yang dia bisa hadapi karena aku pernah di situ. Profil Greg Mokolo, ex penyerang naturalisasi timnas Indonesia yang meminta para pengamat sepak bola tanah air tak asal mengkritik skuad Garuda. Greg Mokolo tiba-tiba vokal menyemprot para pengamat sepak bola Indonesia yang akhir-akhir ini gemar mengkritik Sintayong. Terlebih setelah timnas Indonesia gagal di ASEAN Cup tahun 2024. Meski kritik tersebut sebenarnya dilontarkan jauh sebelum itu. Pernyataan Greg Mokolo itu dilontarkan dalam sebuah podcast bersama mantan komentator sepak bola kondang tanah air, Valentino Simanjuntak. Greg meminta para pengamat tidak perlu banyak bicara terhadap timnas Indonesia dan terus mendukung apapun yang terjadi, termasuk ketika skuad Garuda menelan kekalahan. Greg meminta semua pihak tetap memberikan dukungan tanpa harus mengkritika. Kalian harus baik, dukung dan support timnas Indonesia aja. Gak usah bacot, nonton, diem, menang, bersyukur, kalah tetap support. Jadi pengamat yang baik dan tidak usah cari kesalahan pemain timnas, kata Greg Mokolo dalam podcast tersebut. Mantan pemain timnas Indonesia Evan Dimas pasang badan buat juru taktik Garuda. Sintayong yang kinerjanya akan dilakukan evaluasi oleh PSSI, pemain Persib. Kediri itu berharap bisa melihat dari sisi lain. Kerja Shin Taeyong sedang dalam sorotan setelah gagal memberikan prestasi untuk timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak berhasil membawa tim Merah Putih lolos ke babak semifinal. Akibatnya, banyak yang menuding Sintayong sebagai biang kerok.
Memang, juru formasi 54 tahun tersebut tidak menurunkan kekuatan terbaik Kalyas. Memilih membawa pemain-pemain muda di bawah usia 22 tahun. Pemain-pemain yang dibawa STY minim pengalaman tampil bersama tim nasional. Selain itu, tak sedikit dari mereka kurang mendapat menit tampil bersama klub. Hal inilah yang disorot oleh Evan Dimas. Baginya, pengalaman pemain juga harus menjadi bahan pertimbangan. Jangan terburu-buru mengevaluasi pelatih timnas Indonesia. Coba lihat dulu bagaimana kesempatan bermain pemain kita di ranah liga. Kata Evan Dimas di Instagram story miliknya. Apa yang disampaikan Evan memang ada benarnya. Cuma ada sedikit pemain berpengalaman di skuad Piala AFF tahun 2024. Seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Nggak usah banyak basa-basi deh, timnas sekarang bagus kok. Apalagi yang mau dipertanyakan. Maksudnya kalian mau buka dari tahun berapa sih? Emang kita pernah masuk sampai di lolos ke seri 3 begini? Belum ada kan? Ya jadi apalagi yang mesti dipertanyakan timnas sekarang bagaimana? Ya memang mereka bagus. Jadi ya memang itu yang layak harus dipertahankan. Jadi kalau buat saya sih tanggapan-tanggapan miring dari rekan-rekan atau pencinta sepak bola yang minus, saya bilang ya mungkin kan di otak mereka aja yang miring. Jadi mereka aja mungkin berpikir untuk bantu timnas saja belum tentu. Berpikir saja belum tentu. Tapi komen banyak. Jadi sudah lihat hal yang positif ini ya sebagai pencinta sepak bola, sebagai masyarakat. Ya kita tinggal support. Kamu support aja, apa susahnya sih? Cuman support aja kok.